حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم الجنة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Sebelum kita lanjutkan syarah yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin terhadap Alfiyah bin Malik rahimahullah, setorkan terlebih dahulu pantun yang terakhir kita ambil, yaitu pantun yang sudah memasuki pembahasan daripada Alfiyah Ibnu Malik. Tafadhal barakallahu fiik. Salah. Salah. Ayo. Ayo. Naam, barakallahu fikum. Kita lanjutkan halaman yang ke-51. Qala al-mu'allif asbahullah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, setelah beliau menjelaskan mengenai isim, fi'il dan huruf dengan penjelasan yang sangat singkat dan juga bisa dipahami perbedaan fi'il, isim dan huruf. Fi'il adalah kata kerja, isim adalah kata benda. Huruf itu kata penyempurna. Nah, kata penyempurna. Bedanya kalau isim itu menunjukkan makna dengan sendirinya tapi tanpa ada kaitannya dengan waktu. Sedangkan fi'il itu juga menunjukkan makna dengan sendirinya tapi ada kaitannya dengan waktu. Ima waktu yang akan datang, itu waktu istiqbal, atau waktu yang sekarang atau sedang, hal, paham ya? Atau waktu yang telah lampau, yaitu al-madhi. Mafhum insyaallah ya? Ewa. Adapun huruf barakallahu fiik, kalau dikatakan tidak memiliki makna, itu perlu dirinci lagi. Huruf apa yang dimaksud? Sedangkan yang kita bahas dalam ilmu nahwu ini huruf yang bagaimana, Abdurrahman? Huruf ma'ani. Karena huruf terbagi menjadi dua, huruful ma'ani sama huruful mabani. Huruful ma'ani itu yang kita bahas. Jadi kalau tanya apakah huruf tersebut punya makna? Na'am, punya makna. Cuman dzakal makna la yufham wa la yattadih makna illa ma'a ghairihi. Bisa dipahami ya? Makna tersebut tidak dipahami dan tidak sempurna. Nah, barakallahu fikum, tidak nampak maknanya kecuali harus bersama yang lainnya. Itu bedanya. Jadi jangan dibilang hurufnya enggak punya makna. Huruf itu enggak punya makna sama sekali, itu keliru. Kalau dalam bab ini ya, yang tidak punya makna sama sekali itu huruf apa? Huruful mabani. Huruf yang dipakai itu membangun, yaitu huruf apa? Huruf hijaiyah. Alif, ba, ta, sa, jim. Ada enggak? Kalau belum tersusun, belum terbangun menjadi suatu kata, ada enggak maknanya, Abdurrahman? Enggak ada. Alif maknanya apa? Enggak ada kan? Tersusun dulu baru muncullah suatu makna. Zaidun, zai, ya, dal. Muncullah makna orang namanya Zaid. Jabalun, jim, ba, lam. Muncullah makna yaitu sesuatu yang dinamakan dengan jabal, kan gitu. Tapi kalau terpisah, teruraikan, jim sendiri, ba sendiri, lam sendiri, ada maknanya enggak, Ihsan? Enggak ada, karena itu huruful mabani, itu enggak kita bahas. Yang kita bahas apa? Huruful ma'ani. Ini sekedar tak kasih mukadimah karena Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin seakan-akan beliau nanti akan menyebutkan huruf tersebut enggak punya makna. Tapi nanti kita jelaskan, barakallahu fiik. Kita lanjutkan. Qala asy-syarih wasabahullah wa qaulul ismi huwal asl awil fi'li huwal asl, dan keadaan isim dikatakan asal usulnya atau mana, barakallahu fikum, asal dari semuanya adalah isim, atau fi'il adalah asal dari semua. Nah, barakallahu fi, kalam atau kalimat adalah isim, adalah fi'il. Hadza mahallul khilaf. Ini tempat perselisihannya. Inilah yang diperselisihkan.
Di asal daripada suatu kata, suatu kalimat atau suatu kalam itu isim atau fi'il, itu ada khilaf. Paham ya? Tapi kata beliau la dakhala lana bihi, tapi enggak perlu kita ikut campur di dalamnya. Kenapa enggak perlu ikut campur? Karena nanti kata beliau dipermisalkan, fa nakhsha an nakuna mithlal ladzina ghuziyat biladuhum wa hum yatajadalun. Karena kami khawatir atau kita khawatir kalau seandainya kita ini bingung, sibuk atau istilahnya debat masalah itu, pada asalnya kalimat atau kalam itu nah barakallahu fikum itu hukum asalnya itu isim atau fi'il ya. Paham ya? Nah, seperti itu. Itu kalau ribut itu kata beliau dipermisalkan apa? Maka kami atau kita khawatir kalau kita itu menjadi seperti orang-orang yang diperangi negerinya tadi dalam kondisi penduduknya apa? Malah berdebat. Paham ya? Dalam kondisi penduduknya mereka berdebat, sudah diperangi malah banyak perdebatan. Nah, apa perdebatannya yang diperdebatkan? Halil baidah aslud dajajah awid dajajah aslul baidah. Ya, sekarang ini yang diperdebatkan ini. Telur itu apakah asal usul daripada ayam betina atau ayam betina itu aslinya telur gitu loh. Belum. Ini yang diperdebatkan. Telur itu aslinya ayam betina itu aslinya telur atau telur itu aslinya ayam betina? Belum. Itu yang perselisihkan. Paham ya? Tapi kan enggak ada pentingnya. Ya enggak? Tahu atau enggak tahu, yang jelas telur itu kan ya itu telur. Paham ya? Telur dikeluarkan oleh ayam betina itu. Paham ya? Ayam betina bisa jadi keluar dari telur kan itu. Bisa dipahami teman-teman? Telurnya menetas keluarlah ayam betina. Mungkin enggak Ehsan? Ya itu enggak usah dibahas itu loh. Mau hukum asalnya itu fi'il, suatu kalam itu fi'il atau isim itu enggak perlu dibahas. Cuman yang dibahas itu afdalnya. Afdalnya, maksudnya afdalnya itu dari siapa? Kenapa didahulukan isim itu loh ya? Itu kita bahas. Kita lihat. Wa umuman alladzina ra'annahu ma min fi'lin illa wa lahu ismun. Masyaallah. Secara global, secara keumuman alladzina ra yang kami berpandangan dan kami lihat bahwasannya ma min fi'lin tidaklah ada suatu fi'il illa wa lahu ismun. Kecuali pasti ada isimnya di situ. Imma mustatirun, tersembunyi isimnya, isim dhamir maksudnya. Wa imma dhahirun atau dhahir nampak. Qama Muhammadun, Muhammadun isim atau bukan isim? Nampak enggak? Nampak dhahir. Fi'il ada isimnya. Qama, dah gitu loh. Qama. Fi'il atau bukan Abdurrahman? Di dalamnya ada isim enggak? Mustatir, dhamir mustatir huwa. Sudah dipahami? Ini kesimpulannya secara umum. Secara global ya, fahuma mutalazimani daiman masyaallah. Maka kedua-duanya isim dan fi'il senantiasa beriringan terus. Enggak mungkin fi'il tok tanpa isim. Paham ya? Nah, tapi kalau isim saja bisa tanpa fi'il. Bisa enggak, teman-teman? Makanya didahulukan. Dalam kitab-kitab itu ismun wa fi'lun wa harfun ja'li ma'nan. Enggak ada fi'lun wa harfun wa ismun di akhir kan enggak ada. Karena isim itu bisa berdiri sendiri gitu loh, tanpa bantuan fi'il dan huruf. Beda sama fi'il dan huruf, kedua-duanya pasti butuh isim. Kita lihat sini. Sudah kita latih berkali-kali itu ya. Faedah itu sudah kita ulangi berkali-kali. Wa bada'a bil ismi li'annahu asyraful aqsam tsalatsah, masyaallah. Beliau mengawali dengan isim dikarenakan isim tersebut adalah apa? Adalah pembagian atau dari salah satu 3 pembagian yang paling mulia. Paham ya? Jadi pembagian yang 3 ini isim, fi'il, huruf yang paling mulianya, yang paling utamanya, yang paling asyrafnya adalah isim. Paham ya? Nah, tapi di sini enggak disebutkan kenapanya. Kita katakan li'annal isma qad yatarakkab na'am barakallahu fiik bi nafsihi. Dikarenakan isim itu bisa jadi apa? Dia akan bisa apa? Yatarakkab, tersusun dengan sendirinya. Biduni fi'il wal harf, tanpa fi'il dan huruf. Paham ya? Nah, bi khilafi al-fi'il wal harf, beda dengan fi'il dan huruf. Fa innahuma yahtajani ilal ism. Maka kedua-duanya butuh apa? Butuh isim. Nah, fi tarkibil kalam awil kalimah. Di dalam apa? Fi tarkibil kalam awil jumlah. Di dalam menyusun suatu kalam atau jumlahin kalimat maksudnya. Bahasa Indonesianya. Paham ya? Nah, enggak bisa berdiri sendiri. Makanya para ulama hampir semuanya mulai dari matannya atau syarahnya pembahasannya dibahas isim dulu. Ya. Lali ulumi manzilatihi wa li syarafihi. Dikarenakan tingginya kedudukannya dan mulianya kedudukannya. Bihaitsu annal isma la yahtaj ila
al-fi'l wal harf fi tarkibil kalam. Nah, barakallahu fiik bi khilafil fi'l wal harf fa innahuma yahtajani ila al-ism. Mafhum insyaallah Abdullah? Nah, berikutnya. Kata beliau, "Tsumma sanna bil fi'l." Kemudian beliau memulai yang kedua dengan fi'il. Sanna itu berarti menyebutkan yang kedua. Nah, bil wawi duna summa. Beliau menggunakan lafaz waw bukan summa. Ismun wa fi'lun kalau seakan-akan ya. Ya kan? Di dalam matanya itu kan langsung pakai waw. Wasmun wa fi'lun. Summa harfun baru summa. Kita lihat. Kenapa beliau menggunakan wawu tidak menggunakan summa? Imma li dhaiqin nadm, imma karena pantunnya sempit. Wa daruratus syair dan juga karena darurah syairiyah. Wa imma li anna al-isma wal fi'la laysa bainahuma kama bainal ism wal fi'l wal harf. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum. Imma dikarenakan isim dan fi'il itu ini berarti seakan-akan yang dibuang ya lafadznya ya. Wa imma li anna al-isma wal fi'la laysa bainahuma kama bainal ism wal fi'l harf. Naam, dikarenakan isim dan fi'il itu tidak ada perbedaan yang jauh antara apa? Antara keduanya. Perbedaan ada, cuman perbedaannya ya dari sisi apa? Waktu zaman aja. Paham ya? Sebagaimana halnya isim wa fi'il harf atau bagaimana ngartikannya itu ya. Li'anna al-isma wal fi'la laysa bainahuma kama bainal ismi wal fi'il harf. Gimana Abu Hasim ini? Itu. Ya bisa juga sih. Nah, artikan gitu aja ya, nanti kita pahami setelahnya ya. Dikarenakan isim dan fi'il itu tidak terlalu beda jauh antara keduanya. Beda kalau isim, fi'il, huruf. Itu ya. Itu tiga-tiganya ya. Wa akhiral harfa liqusurihi, dan huruf diakhirkan kenapa? Karena barakallahu fiik kurangnya. Kenapa kurang? Dikatakan kurang, kusur. Kenapa kurang? Karena dia enggak akan bisa apa? Berdiri sendiri gitu loh. Paham ya? Enggak akan sempurna maknanya tanpa ada yang lainnya, itu maksudnya. Makanya diakhirkan terus. Makanya para ulama seringnya ngasih tambahan apa? Ja'ali ma'nan. Huruf yang datang membawa makna. Karena yang diinginkan huruf apa? Huruful ma'ani. Wa li'anna la yumkin an yakuna lahu ma'nan fi nafsihi, ya kan? Ini yang kita perlu kondisikan. Dikarenakan enggak mungkin huruf itu punya makna dengan sendirinya atau pada dirinya sendiri. Kita katakan mungkin enggak kira-kira? Mungkin enggak huruf itu punya makna dengan pada dirinya sendiri? Mungkin atau enggak dulu? Mungkin pada dasarnya ada huruf yang memang dia secara zatnya punya makna, huruf ma'ani. Makanya ada ma'anil huruf. Makna-makna huruf itu karena secara zatnya dia punya makna, cuman cara menjelaskannya bagaimana? Makna itu enggak sempurna gitu loh. Enggak bisa dipahami sempurna. Paham ya? La yatimu fahmu ma'ani, gitu kan? Tidak sempurna memahami makna-maknanya illa ma'a ghairi, kecuali bersama yang lainnya. Karena yang kita bahas sekarang huruf apa? Huruf ma'ani gitu loh. Bisa dipahami Abdullah? Ayo na'am. Tapi kalau kata beliau, wali annahu la yumkin an yakuna lahu ma'nan fi nafsihi. Kata beliau ini lihat ini. Dikarenakan huruf itu tidak mungkin punya makna pada dirinya sendiri. Kita katakan mungkin. Kalau yang diinginkan huruf apa? Huruf al-ma'ani. Bisa jadi yang beliau inginkan ini huruf apa? Al-mabani. Huruf mabani enggak ada maknanya. Sampai dia tersusun menjadi suatu kata. Mafhum misan? Berikutnya. Famin masalan, maka min sebagai contoh. Masalan ini mansub terus ya sebagai maf'ul mutlak ya. Takdirnya adalah masal tu masalan takdirnya. Harfu jarrin laisa lahu ma'nan fi nafsihi abada. Ini yang kita enggak kurang cocok di sini ungkapan ini. Min sebagai contoh, itu adalah huruf jar yang tidak punya makna pada dirinya abadan selama-lamanya. Kita katakan ada enggak maknanya Abdullah? Ada ibtidak maknanya di antaranya. Paham ya? Cuman makna ini enggak sempurna gitu loh. Cuman makna ini apa? La yatimu fahmu maknahu.
tidak sempurna memahami maknanya gitu loh ya. Nah, barakallahu fiik. Hatta ma'a ghair barakallahu fiik illa ma'a ghair, kecuali kalau bersama yang lainnya baru dipahami maknanya. Bisa dipahami insyaallah nih Abdurrahman? Na'am. Kalau kata beliau kan enggak ada maknanya selama-lamanya. Fala yu'raf ma'nal harf illa bi ghairihi. Kalau yang dijelaskan di sini enggak masalah. Nah, kalau cuma mengatakan huruf ini enggak punya makna selama-lamanya kurang, tapi kalau dijelaskan setelahnya lebih bagus. Fala yu'raf, maka enggak akan diketahui, enggak akan dikenal makna huruf tersebut illa bi ghairihi, kecuali bersama yang lainnya. Kecuali dengan yang lainnya. Benar kalau itu. Tapi kalau enggak punya makna sama sekali, enggak. Maksudnya enggak benar, karena yang diinginkan ini huruf al-ma'ani, sehingga walaupun tidak bersama yang lainnya maknanya tetap ada. Paham belum? Cuman kenapa para ulama mengatakan, maksudnya ulama nahwu ya, mengatakan bahwasanya huruf tersebut tidak punya makna dengan sendirinya, kita katakan tidak bisa dipahami maknanya, itu loh maksudnya. Paham? Nah, seringnya gitu kan, kalimatun dallat ala ma'nan fi ghairiha. Ya enggak? Suatu kata yang menunjukkan atas makna pada yang lainnya. Bukan berarti dia enggak punya makna, dia punya makna, cuman makna tersebut akan bisa dipahami kalau bersama yang lainnya, gitu loh. Mahfum insyaallah Abdurrahman. Sekarang ala, artinya apa ala itu? Ada maknanya enggak Abdurrahman? Ada, fauqiyah, atas. Nah, itu maknanya enggak sempurna kalau cuma ala itu tak. Ya akhi, ala. Kecuali kalau tersambung, Zaidun 'alal kursiyyi. Zaid di atas kursi misalkan, baru bisa dipahami maknanya. Nah, kita lanjutkan. Amal fi'lu fa yu'raf ma'nahu bi nafsihi. Adapun fi'il, maka akan diketahui maknanya dengan sendirinya. Paham ya? Wa in kana laysa kalaman, walaupun bukan kalam kalau cuma fi'il tok. Kalau cuma fi'il saja bukan kalam. Falau qult, sekarang kalau seandainya kamu katakan qama la'arafta ma'nal qiyam. Falau qulta qama la'arafta ma'nal qiyam. Kalau kamu mengatakan qama, niscaya kamu tahu makna qiyam, makna berdiri. Qama telah berdiri. Tahu maknanya enggak, Abdurrahman? Ayo. Langsung tahu maknanya. Nah, seperti itu. Wa kadzalikal ism, seperti itu pula isim. Fal baitu masalan, maka lafaz al bait sebagai contoh. Naam, ta'rifu ma'nahu, kamu akan tahu maknanya. Wa in kana laysa kalaman, walaupun kalam. Baitun, tahu enggak maknanya apa baitun? Rumah. Walaupun bukan kalam karena masih sendirian, belum tersusun. Lakin min, akan tapi min wa jamil huruf, dan semua huruf la tu'raf makna, tidak diketahui maknanya. Paham ya? Ya, nah seperti itu. Ini kalau kembali ke kamu, la ta'rif makna, kamu tidak akan tahu maknanya. Fa huwa mutaakhirun rutbatan, maka dia secara urutan itu diakhirkan. Ya enggak? Secara urutan diakhirkan dia, isim, fi'il, huruf. Nah, tapi kita katakan kalau yang diinginkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ini adalah tidak diketahui maknanya, maksudnya enggak sempurna maknanya, na'am, kecuali bersama yang lainnya. Tapi kalau secara dzatnya tidak punya makna, itu keliru. Paham? Bahkan dia punya makna. Karena hurufnya huruf apa namanya? Huruf apa namanya, Abdullah? Huruful ma'ani. Naam. Sekarang ada pertanyaan, antum bagi kalimat atau kalam itu menjadi 3. Ismun wa fi'lun harfu jar. Dalilnya mana itu? Ada enggak dalam Al-Qur'an? Ada enggak dalam As-Sunnah? Kan ada pertanyaan seperti itu. Sekarang kalian bagi isim, fi'il, huruf itu adalah pembagian kalam atau kalimat. Dalilnya mana? Kita lihat. Fa idza qala qailun mad dalil ala anna al-kalama yanqasimu ila 3 aqsam. Apabila ada orang berkata kepadamu dan berkata, apa dalilnya bahwasanya kalam itu terbagi menjadi 3? Kalau antum tercari di Al-Qur'an enggak ada secara nas itu. Dalam As-Sunnah juga enggak ada. Tapi apa dalilnya? Qulna, kita katakan at-tatabbu' wal istiqra', yaitu mengecek dan meneliti. Tatabbu' wal istiqra' itu adalah mengecek dan meneliti. Nah, dalilnya adalah apa? Nah, at-tatabbu' wal istiqra', yaitu mengecek dan meneliti. Li'anal ulama alladziina i'tanau bil lughatil arabiyyah, dikarenakan para ulama yang mereka itu i'tanau, perhatian penuh bil lughatil arabiyyah, dengan bahasa Arab, tatabba'u, mereka mengecek dan meneliti kalam Arab, ucapan orang Arab. Wa wajaduhu, akhirnya mereka mendapatkan la yakhruj, mereka mendapatkan kalam itu la yakhruj, tidak keluar an hadits salasah, tidak keluar dari apa? Dari barakallahu fik 3 macam ini. Tidak keluar dari isim atau fi'il atau huruf. Paham? Al-ism wal fi'il wal harf. Bisa dipahami insyaallah ya? Inilah yang dikenal dengan apa? At-tatabbu' wal istiqra'. Sebagaimana para ulama juga menjelaskan seperti tauhid ada uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat.
Itu kalau secara nas enggak ada juga secara nas. Secara nas enggak ada dalam Al-Qur'an atau dalam As-Sunnah dibagi seperti itu. Tauhid terbagi menjadi 3. Cuman mereka membagi 3 tersebut dengan apa? At-tatabu' wal istiqra' wal istinbat. Namanya mengecek, meneliti dan mengambil istinbat dari dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ternyata tauhid terbagi menjadi 3. Uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Bisa dipahami ya? Nah, seperti itu. Kadang-kala memang seperti itu terjadi. At-tatabu' wal istiqra'. Meneliti dan mengecek kalamnya orang Arab, ternyata apa? Nah, mereka tidak menjumpai kecuali 3 ini. Ismun wa fi'lun wa harfun jaa'a li ma'nan. Berikutnya dikit lagi. Fa in qala qailun, kalau ada yang mengatakan, "Ma taquluna fi asma'il af'al?" Sekarang apa yang kalian katakan pada apa? Isim fi'il. Misal mah wasah. Contohnya apa? Mah sama sah. Paham ya? Nah, kita lihat. Wa ma asbahuha, dan apa-apa yang apa? Wa ma asbahahuma, dan apa-apa yang menyerupai keduanya. Hal taj'aluna qisman rabi'an, sekarang kalian menjadikan yang keempat. Apakah kalian akan menjadikan itu pembagian yang keempat? Ismun wa fi'lun wa harfun wa ismu fi'lun. Paham ya? Wa ismu fi'lin misalkan 4. Ya, perhatikan. Au taj'alunaha min al-aqsam tsalatsah, ataukah kalian menjadikan isim fi'il itu masuk dalam pembagian 3 itu? Nah, barakallahu fiik. Ataukah engkau memasukkan isim fi'il itu masuk dalam 3 pembagian tersebut? Qulna, kita katakan, perhatikan baik-baik ini. Min al-aqsam tsalatsah. Isim fi'il masuk dalam apa? Dalam pembagian 3 yang kita lewati. Ya, masuk dalam 3 pembagian yang kita lewati. Walihada naqul, oleh karena ini kita katakan ismu fi'lin ini masuk dalam apa? Pembagian yang 3 itu. Fa masalan sah, sebagai contoh sah, bermakna uskut. Sah itu kan artinya uskut, diamlah. Cuman bedanya sah dengan sahin. Kalau sah itu diam dalam satu perkara, kalau sahin itu tanwinnya tangkirnya menunjukkan diam dari semua perkara. Itu bedanya. Iya akhi, sah. Ini enggak ada sohu enggak ada. Mufrad terus dia. Ya ikhwah, sah. Paham ya? Nah, itu bedanya isim fi'il seperti itu. Kalau fi'ilnya kan bisa dijamak. Uskutu, uskuta, uskuti, uskut, ya enggak? Nah, bisa diubah. Tapi kalau isim fi'il ini tetap kayak gitu. Sah. Cuman bedanya kalau mau dia nyuruh diam dari semua perkara, semua keadaan, semua gerakan, dikasih tanwin tangkir namanya. Sahin. Paham ya? Sahin, seperti itu. Kita lihat sini, barakallahu fiik. Na'am kama taqul Muhammadun tusammi bihi syakhsan, atau kalau kembali ke kamu berarti tusammi bihi syakhsan. Sebagaimana kamu katakan Muhammad. Muhammad itulah engkau menamakan dengannya seseorang. Seseorang namanya Muhammad. Paham belum? Karena kita lewati kan ismun secara bahasa apa kemarin? Madalla ala musamma, itu pendapat yang sahih. Al-ismu lughatan madalla ala musamma, sesuatu yang menunjukkan atas zat yang dinamai, bukan al-ism huwal musamma. Itu pendapat yang batil kalau mengatakan al-ismu huwal musamma. Ism itu adalah zat yang dinamai itu sendiri. Kenapa? Karena nanti melazimkan memahami bahwasanya apa Allah Taala itu banyak. Ar-Razzaq Allah. Al-Mudabbir, Ar-Razzaq Allah. Kemudian apa? Al-Muhyi Allah, Al-Mumit Allah. Masing-masing zatnya gitu loh. Itu kan enggak benar. Yang tepat Al-Muhyi wal Mumit war Razzaq kembali pada Allah Subhanahu wa taala, zat yang Maha Tunggal. Paham belum? Karena al-ism lughatan madalla ala musamma, madalla ala al-musamma, atau al-ism lil musamma, itu yang benar. Isim itu adalah untuk zat yang dinamai, atau isim itu adalah menunjukkan zat yang dinamai, bukan isim itu zat itu sendiri. Bisa dipahami enggak? Sekarang ketika antum awal kali dilahirkan punya nama enggak antum? Enggak punya. Setelah lama kurang lebihnya 7 hari lah barulah muncul nama. Jadi nama itu menunjukkan zat yang dinamai gitu loh. Paham belum? Nah, ketika antum lahir, awal kali lahir Abdurrahman lahir, punya nama? Enggak punya. Setelah itu baru dinamai Abdurrahman. Jadi Abdurrahman itu zatnya itu sendiri atau menunjukkan orang namanya Abdurrahman? Menunjukkan orang namanya Abdurrahman. Itu pendapat yang sahih. Karena ahlu bid'ah wad dhalal mereka ingin mengelabui masalah asma wa sifat. Yang mengatakan isim itu adalah huwal musamma, itu nanti ujung-ujungnya apa? Nama itu adalah zat yang dinamai itu sendiri. Berarti Allah Ta'ala punya nama banyak. Nama Allah banyak enggak namanya?
banyak. Berarti masing-masing nama itu zat itu sendiri. Berarti Allah Taala zatnya banyak itu loh. Jadi pahami ya? Itu kebatinannya seperti itu. Jangan sampai keliru. Ini lihat ini. Sebagaimana kamu katakan Muhammad itu adalah apa? Tusammi bihi syakhsan, kamu menamakan seseorang dengan Muhammad tersebut. Fa anna samaitu uskut bi kalimatis sah, ya kan? Maka aku namakan uskut dengan kalimat sah. Wa li hadza naqul ismu fi'lin. Karena nama diambil dari fi'il itu loh. Ismu fi'lin. Paham belum? Yakni isman dalan ala fi'lin, maksudnya isim itu menunjukkan atas fi'il. Kama yadullul alam ala syakhsin, sebagaimana menunjukkan nama itu kepada seorang. Muhammad, ada ketika Anda bilang jaa Muhammadun. Lafaz Muhammad ini nama atau bukan? Nama, menunjukkan seorang atau bukan atau nama? Seorang. Sebagaimana sah. Paham ya? Itu adalah apa? Isim menunjukkan fi'il itu loh. Bisa dipahami enggak, Hasan? Sah itu isim bukan? Isim fi'il karena menunjukkan makna fi'il itu uskut. Zaidun, nama bukan? Nama, menunjukkan seorang namanya Zaid. Bukan Zaid itu adalah orang itu sendiri gitu loh. Jangan bingung ya. Paham belum? Antum sekarang namlun, semut, namlun. Semut. Namlun ini nama atau bukan? Nama, menunjukkan hewan namanya semut. Namanya namlun, paham ya? Itu. Atau namlun itu semut itu sendiri? Yang pertama, menunjukkan hewan itu namanya namlun. Saya paham ya? Menunjukkan itu yang tepat ya. Jadi al-ismu lughatan barakallahu fiik, nama dalla 'alal musamma atau al-ism lil musamma, bukan huwal musamma. Ingat-ingat yang keliru yang huwal musamma tadi itu. Nah, isim adalah zat yang dinamai itu sendiri itu yang keliru. Tapi hanya menunjukkan zat yang dinamai. Bisa dipahami Abdurrahman? Abdullah? Na'am. Kita ambil satu lagi ya. Qaulu al-kalim wahiduhu kalimatun, ya kan, sebutkan dalam pantun itu. Naam, wahiduhu kalimatun, ya kan. Kalamun lafdzun mufidun kastaqim wasmun wa fi'lun thumma harful kalim. Kalim. Wahiduhu kalimatun. Kalim ini wahiduhu mufradnya kalimah. Kita lihat. Al-kalim wahiduhu kalimatun, yakni wahidul kalim alladhi yanqasim ila salat aqsam. Mufradnya lafaz kalim yang terbagi menjadi 3 tersebut kalimatun. Kalimatun kalau antum terjemahkan ke Indonesia apa terjemahannya? Kata. Jumlatun itu Arab. Kalau terjemahan Indonesia apa? Kalimat. Jangan terbolak-balik. Wal kalimatu hiya lafdzul mawdhu' li ma'nan mufrad, ya kan? Kalimat itu adalah lafaz yang digunakan untuk makna yang mufrad. Nanti akan kita lihat atau kita sebutkan. Wa qaluna al mawdhu' li ma'nan, yang digunakan untuk suatu makna kharaja bidzalikal muhmal. Keluar dari pembahasan tersebut lafaz yang muhmal. Lafaznya ada diucapkan tapi muhmal. Muhmal itu enggak punya makna. Muhmal, nah setelahnya itu artinya alladzi laisa lahu makna namanya muhmal. Paham belum? Nah, misalkan apa? Zaidun dibalik daizun. Ini ya. Misal daizun, maqlubu zaidin. Ya kan? Daizun, mana apa daizun? Dibalik itu. Ya enggak ada maknanya kan? Jabalun, coba dibalik. Jabalun. Labajun ya. Labajun apa makna labajun? Ya enggak? Seperti itu. Nah, jadi kalau dibalik seperti itu lafaz. Iya lafaz cuman muhmal. Bukan maudhu', bukan mustakmal gitu. Dan lihat, fa hal yusamma lafdhan, ini namanya lafaz, lakinnahu laisa kalimatan. Tapi dia bukan kata di situ. Kenapa? Wala kalaman, dan bukan kalam. Karena tidak ada maknanya. Falaisa kalimatan, maka bukan kalimat. Li'annahu lam yudha' li ma'nan, karena lafaz daiz itu tidak apa? Tidak diletakkan untuk menunjukkan makna gitu. Paham ya? Tidak digunakan untuk menunjukkan makna. Walaisa kalaman, dan bukan kalam. Karena kalam lafaznya apa? Kalam itu syaratnya apa? Al-kalam huwa lafdzul murakkabul mufid, gitu loh. La daizun apa daizun? Labajun apa labajun? Kan itu. Nah. Qalamun coba dibalik qalamun. Qalamun enggak baliknya mana? Qalamun. Malakun. Ya gitu ya. Enggak ada artinya kan? Apa artinya coba? Nah, seperti itu. Qaf ya, kita lihat sini. Na'am barakallahu fikum. Li'anna laysa mufidan, karena tidak memberikan faedah. Apa daizun? Ya akhi daizun. Paham ya?
Nah, kecuali jadikan nama, ada orang namanya Daiz itu. Ja'a Daizun. Masmu ya ismi Daizun. Baru bisa karena namanya Daizun. Wa illa kalau Daizun kebalikan Zaidun enggak bisa. Karena enggak ada maknanya. Wa ala hadza fal kalim ismu jinsin jam'iyyun, masyaallah. Berarti kalim di sini adalah isim jenis jamak. Paham ya? Isim jenis jamak. Nah, barakallahu fiik. Maksudnya bagaimana? Maksudnya dia itu isim menunjukkan jenis tapi maknanya jamak itu loh. Paham belum? Nanti perbedaannya, cara membedakannya itu dengan tak marbutah. Ya, kita lihat bawahnya itu dikit lagi. Wa ismul jinsi al-jam'i, ya kan? Isim jenis yang jamak huwa alladhi yufarraq bainahu wa baina mufradihi bita. Yaitu isim yang dibedakan, ini pahami? Dibedakan antara barakallahu fiik jamak dan mufradnya itu dengan ta, bedakannya, ta marbutah. Aw bil ya' wa ta, atau dengan ya dan ta. Double ya dan ta. Itu juga bisa untuk membedakannya. Misal syajaratun itu satu. Kalau banyak syajarun. Tamratun, tamratun. Satu kurma, kalau banyak tamrun. Jadi tamrun ini isim jenis jamak. Oh ya, jadi enggak usah panjang lebar, hadza tamrun dah banyak pasti itu kurmanya. Hadhi tamrah satu tak. Belum? Khubzun. Banyak enggak khubzun? Rotinya banyak enggak khubzun? Banyak. Kalau satu khubzah. Mauzun. Banyak enggak? Banyak. Kalau satu mauzah itu namanya isim jenis jamak namanya. Ismu jinsin jam'. Paham ya? Nah, ismu jinsin jam'iyyun. Paham ya? Isim yang menunjukkan apa? Jenis tapi dia itu maknanya jamak. Paham ya? Nah, mauzun, isim atau bukan? Isim. Menunjukkan jenis pisang. Banyak atau sedikit? Banyak. Pisang apa saja. Paham ya? Kalau mau mufrad dikasih ta marbutah. Mauzah. Nah, mauzun mauzah itu. Rasasun, rasasah, seperti itu. Mafhum? Kita lihat sini. Wa binya'i misal rumiyun wa rum. Wa insiyun wa ings. Rumun, ingsun. Nah, itu barakallahu fikum jamak dan mufrad. Rumiyun satu, insiyun satu, ingsun jamak. Paham belum? Maknanya itu maksudnya ya, dipahami baik-baik ya. Isim jenis jamak itu perbedakannya dengan apa? Tak marbutah tadi itu. Paham insyaallah nih? Na'am barakallahu fi, seperti itu. Adapun yang kalim insyaallah pada pertemuan yang berikutnya. Nasallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.